Halo semua, balik lagi dengan saya Rizky. Di depan kita sudah ada HP spek gaming dengan harga miring. Yap, ini adalah Redmi 10C dengan chipset Snapdragon 680. Biasanya chipset Snapdragon 680 ini dipakai oleh HP-HP mid-range ya guys, atau HP-HP dengan harga 2 jutaan ke atas. Oh ya, di unit yang kita pakai ini, dia yang memiliki RAM 4128GB ya guys. Dan saya dapetin HP ini di harga 1,8 jutaan aja dengan kondisi second light new. Memang cukup menarik ya guys kalau kita bicarain spek Redmi 10C ini. Tapi sayangnya ada beberapa fitur nih guys yang dipangkas oleh Xiaomi. So, di video kali ini kita akan ngebahas beberapa kelebihan dan kekurangan yang dimiliki Redmi 10C ini. So, buat teman-teman yang mungkin ingin meminang Redmi 10C, pastikan ya kalian menonton video ini hingga habis. Oke, kita masuk ke kelebihannya dulu guys. Yang pertama yaitu di SoC yang digunakan. Yap, Snapdragon 680 dengan 6 nanometer, CPU octa-core dan GPU Adreno 610. Di kelas harganya ini udah overkill banget guys. Buat multitasking aplikasi, lancar. Membuka banyak aplikasi juga masih lancar. Dan saat saya balik ke aplikasi yang udah terbuka di latar belakang, tidak terjadi reload. Untuk hasil tes benchmarknya sebagai berikut. Pertama, saya tes dengan menggunakan AnTuTu Benchmark. Dan skor yang didapetin yaitu 245.436. Kemudian saya tes yang kedua dengan Geekbench 5. Skor yang didapetin yaitu 376 untuk single core dan 1460 untuk multicore. Kita tes yang ketiga dengan menggunakan GPU benchmark dan skor yang didapetin yaitu 1.162.800. Gila, skor yang tinggi banget guys. Lanjut untuk tes gaming. Pertama di sini saya mainin game Asphalt 9 dan saya main di settingan defaultnya yaitu ada di grafik rendah. Game ini berjalan dengan lancar banget guys. Saya jarang banget menemukan adanya frame drop ataupun nge-lag di game ini. Untuk FPS meter nunjukin stabil di 30-an FPS ya guys. Kemudian kita mainin game yang berat yaitu Genshin Impact. Saya dapetin settingan defaultnya itu ada di 30 FPS. Dan di sini langsung aja kita naikin FPS-nya di maksimal yaitu di 60 FPS. Game ini masih berjalan dengan lancar untuk sekedar jalan-jalan ya atau exploring aja. Dan untuk ngelawan monster ini juga masih oke kok, masih berjalan ya walaupun ada sedikit frame drop-nya. Untuk FPS-nya rata-rata ada di 35 sampai 38 FPS dan sesekali masih frame drop, terutama saat kita nyerang monster. Nah, kelebihan selanjutnya yaitu adanya fitur RAM expansion atau penambah RAM. Yap, di Redmi 10C ini yang varian 4128GB, kita bisa nambahin RAM hingga 2GB guys. Untuk nambahinnya, kita bisa masuk ke setting, kemudian ke setelan tambahan, dan di penambahan memori. Yap, di sini kita bisa langsung aktifin aja untuk penambahan memorinya guys, dan nanti kita diminta untuk merestart HP kita. Ya, lumayan lah ya, kita dapat RAM 2GB secara gratis. Kelebihan selanjutnya, Redmi 10C ini udah menggunakan storage versi UFS 2.2, di mana storage versi ini memiliki kecepatan membaca file yang lebih cepat guys. Berdasarkan tes AnTuTu yang saya lakukan, kecepatan memori dalam membaca file itu hingga 700-an MB per detik. Wah gila, ini cepet banget sih. Oh ya, sekedar info buat teman-teman, saat ini itu ada dua macam storage. Yang pertama yaitu versi eMMC dan yang kedua versi UFS. Dimana perbedaan dari kedua storage ini ada di kecepatan membaca filenya. Dimana storage UFS itu memiliki kecepatan membaca file berkali-kali lipat jika dibandingin dari eMMC. Ditambah lagi Redmi 10C ini udah support dipakein microSD hingga 1TB. Mantap banget buat Redmi 10C. Nah, kelebihan selanjutnya ada di bagian baterainya nih guys. Yap, Redmi 10C udah pakai baterai yang jumbo, yaitu 5000 mAh. Dan tentunya udah disupport dengan fast charging 18 watt. Tapi sayangnya di paket pembeliannya kita cuma dikasih kepala charger yang 10 watt aja ya guys. Jadi kalau misalkan kita ingin ngerasain sensasi pengecasan yang lebih cepat, kita harus beli kepala charger yang 18 watt. Oke, kelebihan selanjutnya yaitu Redmi 10C ini udah support HD streaming quality untuk aplikasi Netflix dan beberapa aplikasi streamer lainnya. Jadi kita bisa ngerasain experience streaming film dengan mantap banget. Ditambah lagi Redmi 10C ini udah memiliki layar yang gede ya guys, yaitu di 6,71 inch. Jadi lega banget. Pokoknya enak banget deh kalau kita pakai buat streaming nonton.
Kelebihan selanjutnya ada di sisi kameranya guys. Redmi 10C memiliki dual kamera dengan kamera utama memiliki resolusi 50 megapiksel ditambah satu kamera lagi 2 megapiksel depth sensor. Untuk kamera selfie-nya memiliki resolusi 5 megapiksel. Foto yang dihasilin Redmi 10C ini cukup bagus di kelas harganya. Hasil fotonya memiliki shadow yang cukup tinggi, detail dan dynamic range yang keren banget di kelas harganya. Dan untuk hasil foto potret atau bokeh-bokehan juga cukup bagus guys. Ya walaupun sesekali masih terjadi misfocus. Namun sayangnya untuk perekaman video memiliki kualitas yang ala kadarnya guys. Dia cuma mentoknya itu ada di 1080 30 fps tanpa image stabilizer. Dan ini merupakan salah satu kekurangan yang dimiliki oleh Redmi 10C ini. Dan berikut untuk hasil tes perekaman video di Redmi 10C. Oke guys, ini adalah hasil perekaman video dengan kamera utama Redmi 10C. Resolusinya 1080 dengan 30 fps. Karena HP ini tidak ada image stabilizer, jadi hasilnya di sini ya, di preview layarnya ini geter-geter banget. Oke, ini bisa jadi pertimbangan ya buat teman-teman yang mungkin ingin cari HP dengan kebutuhan videografi atau untuk bikin konten. Ini bisa jadi pertimbangan karena tidak ada image stabilizer-nya. Yap, kita coba shoot ke langit. Oke, perpindahan cahayanya cukup cepat ya. Oke, dia fokus ke langitnya dan dia kembali fokus ke bawah. Kita coba shoot ke langit lagi, perpindahannya cukup smooth. Nah, untuk fokusnya kita coba. Oke, untuk fokusnya ini lumayan cepat ya. Oke, untuk fokusnya cepat. Autofokusnya cepat. Nah, seperti ini untuk hasil kamera dari Redmi 10C. Oke guys, ini adalah hasil kamera depan dengan resolusi 1080 30 fps. Dan di kamera depan ini tidak ada image stabilizer-nya ya. Jadi goyang-goyang banget, dan ini di layarnya pun terlihat sangat goyang-goyang. Yap, seperti ini untuk hasilnya. Kekurangan selanjutnya yaitu dipangkasnya fitur infrared blaster. Infrared blaster adalah salah satu fitur khasnya Xiaomi dan tidak dimiliki oleh brand HP lain ya guys. Tapi sayangnya di Redmi 10C ini tidak ada fitur infrared. Jadi kita tidak bisa jadiin Redmi 10C ini sebagai remote controller. Sayang sekali sih. Selanjutnya yaitu dihilanginya fitur gyroscope di HP ini. Jadi buat teman-teman yang suka main game dengan gyroscope, mungkin kalian harus pikir-pikir dulu deh kalau ingin ambil Redmi 10C. Nah, kekurangan selanjutnya yaitu ada di segi dimensinya. Kalau yang ini sih menurut saya tergantung selera masing-masing ya. HP dengan ukuran 6,71 inch ini cukup kegedean. Ditaruh saku kadang tidak muat dan susah banget kalau dioperasikan dengan satu tangan. Oh ya, dengan gedenya dimensi ini juga berpengaruh pada posisi fingerprint guys. Di sini menurut saya fingerprintnya itu terlalu jauh ya dari jangkauan jari saya. Jadi saya harus ke atasin dulu tangan saya atau jari saya. Ini HP-nya yang kegedean atau jari saya yang pendek. Oke, itu beberapa kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh Redmi 10C. Mungkin ada beberapa kelebihan atau kekurangan lain yang belum kita sebutin, bisa langsung aja teman-teman tulis di kolom komentar. Oke, like video ini kalau kalian suka, dislike aja kalau tidak suka, dan saya Rizky, see you on the next video.